Ini sebenarnya bahas apaan sih? Aduh, aku nggak ngerti ya. Hah? Semen? Semen pada ayam? Apa itu semen pada ayam ya? Kok mukamu bingung sekali, Jam? Mau kemana kamu ini? Aku sebenarnya mau ke kandang, Tur. Tadi kan aku ikut kelas. Di sana itu aku masih nggak ngerti tentang koleksi semen. Ya mumpung sekalian ini aku mau ke kandang. Halo, Rek. Hai. Kalian lagi ngapain nih? Ini kasih makan ayam. Ini loh, ada Izam. Izam nih habis dari kelas ya. Itu kayak kurang paham tentang koleksi semen. Nah, Izam ini minta bantu kita semua untuk lebih mengenalin koleksi semen nih. Gimana? Oke, boleh nih. Dulu kita lagi mau. Oke, aku mau lihat tuh. Jadi apa sih koleksi semen itu? Koleksi semen itu adalah suatu proses pengambilan sperma dari ayam jantan yang dimana sperma tersebut dapat disimpan atau digunakan langsung dengan menggunakan teknik inseminasi buatan yang dimana dapat mencetak bibit-bibit yang baik secara genetik maupun Jadi langsung aja nih, Jam, aku tunjukin cara koleksi semen nih. Ketika kita dipegang gini ya, Jam. Kemudian itu ayam jangan sampai nunduk ke bawah. Dari pangkal leher hingga punggung ini dipijat secara perlahan kayak gitu bentuknya. Dan bertahap hingga sampai semennya ini keluar. untuk menyiapkan wadah untuk Nah, jadi kan sebenarnya udah ditahu nih. Jadi kita bisa gunakan. Nah, jadi gimana Jam setelah lihat cara-caranya ambil koleksi semen tadi? Kamu udah paham? Sebenarnya nih, aku ini masih kurang paham dengan koleksi semen ini. Aku saranin sih kamu datang ke lab. Jadi bisa lebih paham. Ke lab? Ya. Oke, aku nanti bakal ke sana. Halo Izam. Kamu dari mana? Aku tadi dari kandang. Ngapain di kandang? Di sana tadi aku dijelasin sama teman-teman mengenai pengambilan dan penyimpanan semen. Oh, kamu disuruh teman-teman ke sini. Iya, aku pengen tahu lebih lanjutnya mengenai koleksi semen. Ya, ayo ikut. Ayo. Ini alat-alat apa kok banyak banget ini? Ini aku jelasin ya. Ini ada tub buat semen. Ini buat penyimpanan semen supaya tidak mati. Yang habis diambil semennya, terus langsung ditaruh di pendingin. Terus yang ini alat injeksi. Itu buat ambil si semen dari alat tub ini. Yang selanjutnya ada pH indikator. Nah, digunakan untuk memastikan kualitas semen dengan mengukur alkalinitas, mendeteksi kerusakan dan keamanan, serta memastikan kondisi beton setelah pengerasan untuk memaksimalkan kualitas optimal pada semen. Oh gitu. Oke. Nah, alat selanjutnya yaitu kaca preparat. Kaca preparat ini digunakan sebagai untuk alas dari semen tersebut. Nah, kaca ini nantinya akan ditaruh dan diamati dalam mikroskop seperti itu. Ini. Oke. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ini ada pipet Mas Jam. Pipet ini digunakan untuk mengambil metilen blue lalu diletakkan ke kaca yang ini tadi dijelaskan oleh Mas Hendy. Cukup? Cukup, makasih.
Ya, yang selanjutnya ada alat mikroskop, digunakan untuk mengamati atau melihat dengan jelas kondisi semen secara mikroskopis. Selanjutnya di sini ada sodium klorid yang digunakan untuk pengencer sperma. Dan di sini juga ada aquades yang digunakan untuk membasahi kaca preparat sebelum diteskan semen. Nah, selanjutnya ini ada methylene blue yang digunakan untuk bisa melihat bentuk di semen. Nah, semen setelah diletakkan di sini, lalu dicampurkan methylene blue, lalu dilihat dari mikroskop agar terlihat bentuknya dari semen tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahan semen ayam. Nah, semen ayam ini digunakan sebagai untuk sampel penelitian untuk menentukan bagaimana kualitas semen yang unggul. Gimana Zam? Apa kamu udah paham dari pengenalan alat dan bahan barusan? Aku paham, Hen. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, tahap selanjutnya kamu tinggal kurang sebelah untuk dijelasin tahap selanjutnya seperti apa. Oke, makasih ya, Hen. Oke, ya, sama-sama. Kalian lagi ngapain? Oh ini kita lagi nyiapin pengencer buat koleksi semen. Kamu tahu nggak caranya menggunakan pengencer buat koleksi semen? Gak tahu, gimana caranya? Anyway, kamu tahu nggak metode pengenceran semen itu apa? Nggak tahu. Oke, metode pengenceran semen itu biasanya digunakan untuk memperpanjang masa viabilitas dan motilitas pada ternak unggas seperti kayak bebek, terus ayam, terus burung puyuh. Nah, tujuannya itu untuk agar dapat bisa digunakan sebagai inseminasi buatan. Yang ketiga yaitu untuk pengenceran semen. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengenceran semen itu ada apa sih? Ada yang pertama tuh adalah fungsi pengencer. Jadi kita harus memperhatikan fungsi dari pengencer semen yang kita gunakan. Gitu. Selanjutnya tuh ada syarat-syarat pengencer. Jadi apa aja alat dan bahan, terus syarat dan metodenya tuh gimana aja. Kita harus bisa memenuhi itu semua. Biar prosedur kita tuh berjalan dengan lancar gitu. Terus yang ketiga tuh ada bahan pengencer. Bahan pengencer tuh kan kayak apa ya namanya, infus. Oh, ini bahan pengencer. Iya, bisa digunakan buat pengencer. Terus yang pasti kamu juga butuh sperma dong. Ini sperma. Iya. Kalau nggak ada sperma kan kamu nggak bisa mengencer. Terus yang ketiga itu ada formulasi pengencer. Terus yang keempat ada kadar pengencer. Kadar pengencer itu kita harus ukur berapa persen sih kadar pengencer untuk mengencerin si sperma ayam itu. Terus yang kelima tuh ada dosis inseminasi gitu. Oke. Selanjutnya itu ada penambahan pengencer. Nah, penambahan pengencer itu ada harus sesuai dengan perhitungan yang tadi udah dijelaskan itu tadi. Terus ada persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan itu kan harus sekali, jadi nggak boleh berulang-ulang kali gitu. Terus ini alat-alatnya. Mana infus? Ini itu kita butuh jarum, kita butuh sperma. Pasti kita butuh sperma ya. Ada 3 ini ya. Iya. Oke, bentar. Yang selanjutnya Zara, itu penyimpanan. Jadi semen yang sudah diencerkan itu biasanya disimpan dalam ruangan 4 derajat Celcius. Jadi kondisi pendingin itu bisa kuat 24-48 jam. Jadi setelah semen itu disimpan, kan biasanya semen itu dibekukan ya. Nah itu terus lanjut nih diencerkan. Tujuannya diencerkan apa? Supaya langsung dapat dimasukkan ke si unggas betina gitu. Nah terus di dalam unggas inseminasi buatan itu biasanya dilakukan secara manual. Jadi semen yang udah kita encerkan langsung dimasukkan menggunakan alat ke dalam saluran unggas betina seperti itu.
ya mungkin dari Izam kalau dirasa kurang paham bisa didiskusiin sama teman-temannya ya. Soalnya ini juga kita ada kepentingan soal ini. Iya. Jadi ya, siapa tahu temannya bisa jelasin gitu ya, lebih tahu gitu. Jadi mungkin bisa didiskusikan. Oke, makasih udah jelasin ya. Iya, sama-sama ya, Zam. Nah, oke Jam, ada beberapa metode untuk pengumpulan semen. Nah, yang pertama itu ada stimulus manual. Nah, pada stimulus manual ini ada pemijatan pada bagian punggung ayam serta di pemijatan area perut. Nah, itu untuk stimulus manual itu biasanya pada ternak unggas. Nah, yang kedua itu ada vagina buatan, Jam. Nah, vagina buatan itu bentuknya kayak gini biasanya. Nah, untuk vagina buatan ini biasanya langsung dimasukkan ke organ reproduksi pejantan. Nanti pengumpulan semennya ada di dalam. Nah, untuk yang ketiga itu ada elektroejakulasi. Nah, elektroejakulasi ini elektroda itu dimasukkan ke dalam rektum jantan. Nah, nanti untuk ada listrik impuls kecil yang akan menstimulus ejakulasi. Nah, itu Jam. Yang selanjutnya yaitu menampung semen menggunakan alat penampung. Bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan pada ternak unggas dan cara memakainya yaitu ditempatkan pada kloaka dan melakukan rangsangan. Yang kelima ada penampung semen menggunakan setelah melakukan penyembelihan. Dalam kasus tertentu, baik peneliti atau pemuliaan, semen bisa diambil setelah proses penyembelihan. Organ diambil lalu diekstrak semennya yang masih viabel. Yang keenam ada koleksi alami melalui kawin. Dalam metode ini semen diambil secara alami dari betina yang baru saja melakukan proses kawin. Metode ini jarang digunakan karena semen biasanya kurang bagus dan lebih sering menggunakan cara yang lain. Setiap metode itu disesuaikan dari ternaknya, terus dari jenis kelamin ternaknya. Betul, kamu paham nggak? Paham ya, udah jelasin. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya ini ada evaluasi semen. Kamu tahu nggak apa itu evaluasi semen? Evaluasi semen? Ya. Apa itu? Evaluasi semen itu bagaimana cara kita menilai bagaimana kualitas suatu semen kayak gitu. Nah, evaluasi semen sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makroskopis, yang kedua ada mikroskopis. Nah, yang makroskopis sendiri itu adalah evaluasi yang dilakukan dengan pengamatan terhadap karakteristik fisik dari semen itu sendiri yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita tidak menggunakan alat-alat mikroskopis kayak gitu. Nah, untuk evaluasi makroskopis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada volume dari semennya itu bagaimana. Nah, volume ini diukur menggunakan tabung ukur ataupun pipet kayak gitu. Terus volume ini biasanya bervariasi. Normalnya itu kalau pada unggas volumenya relatif kecil, itu biasanya antara 0,1 hingga 1 ml. Nah, biasanya ada warna. Nah, warna dari semen ini juga penting untuk dievaluasi karena warna dari semen ini sendiri itu menandakan bahwa konsentrasi dari semen itu sendiri. Warna yang terlalu gelap atau kehijauan itu bisa menandakan adanya kontaminasi darah ataupun infeksi pada semen itu sendiri. Nah, sebenarnya ada konsistensi. Konsistensi ini dapat dinilai dengan melihat kentalannya. Jadi semen itu kental atau tidak gitu. Terus semen yang terlalu kental itu biasanya mengganggu dari motilitas dari sperma itu sendiri. Nah, terus dan itu ada bau. Bau itu umumnya khas tapi tidak menyengat. Nah, bau yang tidak biasa itu bisa menunjukkan infeksi atau masalah kesehatan pada semen kayak gitu. Yang terakhir ada pH. Jadi nilai pH ini juga dihitung dalam evaluasi makroskopis.
karena pH semen itu biasanya netral hingga sedikit basah, itu sekitar 7,0 sampai 7,4 gitu. Terus pH yang terlalu asam ataupun basah itu dapat merusak sperma dan juga mengurangi viabilitasnya. Dan kedua ada evaluasi mikroskopis. Evaluasi mikroskopis ini berbeda sama makroskopis yang dilihat dengan mata telanjang. Kalau mikroskopis ini kita membutuhkan sebuah alat. Nah, alatnya sudah dijelasin tadi, yaitu menggunakan mikroskop. Mikroskopis ini kita mengamati beberapa hal. Yang pertama itu ada motilitas dari sperma itu sendiri. Nah, mengukur kemampuan sperma untuk bergerak secara aktif ataupun progresif. Nah, sperma yang motil itu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai sel telur. Terus motilitas itu biasanya dinilai sebagai persentase sperma yang bergerak maju dengan cepat. Nah, selanjutnya ada konsentrasi sperma. Nah, menghitung jumlah sperma per mililiter semen. Konsentrasi sperma ini normalnya bervariasi tergantung spesies. Tapi pada unggas itu biasanya berkisar antara 2 sampai 8 miliar sperma per mililiter. Terus selanjutnya ada morfologi sperma. Nah, pemeriksaan morfologi sperma ini dilakukan dengan melihat bentuk dan struktur dari sperma. Sperma yang normal itu biasanya memiliki oval, kepalanya oval dan juga ekor yang panjang. Normalitas itu biasanya ada pada kepala, misalnya double head, terus juga pada ekor itu biasanya ekornya bengkok gitu. Terus itu juga dapat mengurangi kemampuan sperma untuk membuat sel telur. Nah, yang misalnya ini ada viabilitas sperma yang sudah dijelasin tadi, yaitu melihat persentase sperma itu hidup atau tidak. Nah, jadi sperma itu jika terlalu lama tidak dimasukkan ke dalam suhu yang rendah itu bakal mati sperma. Nah, terus perwarnaan khusus seperti pewarnaan eosin, nitrosin itu dapat digunakan untuk membedakan sperma hidup atau tidak. Yang tidak menyerap warna itu yang hidup, yang menyerap pewarna itu berarti yang mati. Nah, yang selanjutnya itu ada aglutinasi sperma. Nah, aglutinasi sperma ini merupakan pengumpulan sperma yang diperiksa. Aglutinasi ini dapat mengindikasikan adanya masalah infeksi atau antibodi anti sperma yang dapat menghambat fertilisasi. Jadi ini dapat menghambat fertilisasi semen terhadap sel telur. Kamu udah paham belum mengenai evaluasi sperma baik mau melalui makroskopis maupun mikroskopis? Udah paham aku, Bar. Makasih ya, Bar, udah jelasin. Mantap. Makasih ya, Bro. Halo, Rek. Oh, aku tadi dari kampus. Aku di sana itu dikasih tahu sama teman-teman mengenai koleksi semen. Nah, Zam, aku tahu materi tentang koleksi semen. Salah satunya itu pengenceran semen. Pengenceran semen itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari inseminasi buatan. Nah, bahannya itu ada 3. Yang pertama itu ada trisamonium sitrat, yang kedua ada NaCl fisiologis dan dinyersitat. Aditif seperti, nah selain itu ada aditif seperti glukosa untuk membantu mempertahankan motilitas spermatozoa. Nah, aku mau menambahi sebuah nizam. Juga ada simpanan semen yang ideal dilakukan pada suhu 5 derajat Celcius. Dan juga tergantung kebersihan semen. Itu dari keterampilan petugas dalam mengambil sebuah semen. Juga berpengaruh pada keberhasilan pembuatan inseminasi. Dengan pengenceran yang tepat, sperma dapat dipertahankan hingga 40%, meningkatkan kesuksesan inseminasi. Kemudian kalau udah ditampung di dalam tub itu bisa dimasukkan di dalam alat yang namanya cold box nggak sih? Yang disimpan di dalam suhu kurang lebih 5 derajat Celcius tadi nggak sih? Iya.
Ya, Izam tujuan apa? Tujuannya coolblock itu untuk menghambat aktivitas metabolisme baik secara fisik maupun kimia dalam kecepatan rendah. Kamu udah paham kan Jam? Ini aku udah paham, makasih ya udah mau ngejelasin. Ya, oh jadi gitu. Tapi aku masih bingung. Tahap selanjutnya itu apa ya? Oh ya, kalau masih bingung tahap selanjutnya, itu ada ekuilibrasi. Mana ekuilibrasi semen adalah proses yang digunakan dalam teknologi reproduksi ternak, khususnya dalam prosedur preservasi atau pembentukan semen. Nah, tujuan dari ekuilibrasi semen ini adalah untuk memberikan waktu kepada semen yang telah dicampur dengan zat krioprotektan atau zat pelindung dari kerusakan akibat pembekuan, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum dibekukan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan ekuilibrasi semen yang melibatkan penyimpanan semen dalam suhu rendah, biasanya dalam suhu 4 derajat Celcius dalam beberapa jam. Proses ini sangatlah penting untuk memastikan krioprotektan dapat meresap sempurna kepada sel sperma, sehingga sel sperma terlindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh pembentukan kristal es selama pembekuan. Setelah ekuilibrasi selesai, maka semen sudah siap untuk dibekukan dalam nitrogen cair dalam suhu minus 196 derajat Celcius untuk penyimpanan dalam jangka panjang. Nah, manfaat dari ekuilibrasi sendiri yaitu memaksimalkan kelangsungan hidup sperma setelah pembekuan dan pencairan, serta meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan menggunakan semen beku. Nah, seperti itu Zam. Oke. Ayo kita kerja kelompok lagi. Ayo. Selanjutnya ada materi tentang pembekuan semen, ada penyimpanan pembekuan semen dan juga evaluasi keberhasilan penyimpanan pembekuan semen. Nah, selanjutnya ada pengertian dari penyimpanan semen. Nah, pembekuan semen adalah proses pemisahan antara air dan juga bahan lain seperti campuran yang tujuannya itu untuk menjaga semen lebih stabil dan juga mudah untuk disimpan. Nah, tujuannya pembekuan semen ini untuk menjaga kualitas semen tetap baik dan juga menghindari atau mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh lembapan turunan. Yang kedua ada proses pembekuan yang dimana terdapat ada 3, yaitu persiapan bahan, pengeringan dan pembekuan sendiri. Yang pertama itu semen yang akan dibekukan harus dalam kondisi baik dan bebas dari kontaminasi. Dan yang kedua, pengeringan. Semen yang basah harus dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Dan yang ketiga, pembekuan semen kemudian dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai seperti pembekuan dengan nitrogen cair atau metode yang lainnya. Oke, selanjutnya ada penyimpanan semen yang telah dibekukan. Itu ada 2, yaitu metode dengan waktu penyimpanan semen yang pas. Di sini itu ada metode penyimpanan, yaitu kontainer tertutup. Semen yang telah dibekukan harus disimpan dalam kontainer yang kedap udara untuk mencegah kelembaban masuk, agar dari jangka penyimpanan semen juga tuh bisa lebih lama. Biasanya itu waktu penyimpanan semen. Waktu penyimpanan semen sebaiknya digunakan dalam waktu tertentu untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Penggunaan segera setelah pembekuan sangat dianjurkan. Oke, yang selanjutnya yaitu evaluasi keberhasilan pembekuan. Yang pertama itu dengan uji kualitas. Kekuatan tekanan, uji kekuatan tekanan semen setelah proses pencairan untuk menentukan apakah semen masih dalam kondisi baik. Selanjutnya kadar air. Pengukuran kadar air setelah pencairan untuk memastikan semen tidak mengandung kelembapan berlebih. Yang selanjutnya observasi visual dengan melakukan memeriksa apakah ada perubahan warna atau tekstur pada semen yang dapat menunjukkan kerusakan selama proses pembekuan dan penyimpanan.
Afrika, yaitu uji laboratorium, yaitu melakukan pengujian laboratorium untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia semen setelah pembukaan dan pencairan. Yang keempat, yaitu waktu penyimpanan. Semen yang telah dibekukan sebaiknya digunakan dalam waktu tertentu untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Penggunaan segera setelah pembukaan sangat dianjurkan. Baik, pada kesimpulan dari materi tersebut, pembukaan semen dapat menjadi metode yang efektif untuk memperpanjang umur semen dan menjaga kualitasnya. Namun proses sekarang aku paham apa itu semen pada ayam. Oke, aku paham. Oh gitu ternyata.